Kita mulai, Bu Dewi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Dewi. Kita mulai sekarang ya Bapak Ibu, Bu Eni, ngapunten. Oke, monggo. Baik semuanya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kegiatan kita kali ini secara virtual di hari kedua, yaitu pada kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru tingkat nasional dengan tema penerapan kurikulum merdeka di sekolah dan menyentuh hati siswa dengan konseling model KIPAS di hari kedua, yaitu hari ini, hari Kamis 17 Maret 2022. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta pelatihan dan terutama Bu Eni selaku narasumber pada siang hari ini. Dan perkenalkan, untuk hari ini saya akan menjadi moderator, yaitu Dewi Sandri Wijayasari dari MGBK Kota Batu, yang akan menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini yang insya Allah selama 1,5 jam ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Eni Usmawati MPD, yaitu Widya Iswara Kemdikbudristek Penjas BK. Dan sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, ada baiknya kita mengenal lebih jauh dari profil beliau. Saya bacakan profil dari Bu Eni, yaitu Eni Usmawati MPD, Widya Iswara Kemdikbudristek P4 Penjas dan BK. Beliau adalah narasumber pelatihan internasional Conference of Counseling and Behavioral Science atau IECOBS tahun guru BK atau PKH, lalu Instruktur Nasional Pendidikan Sekolah Penggerak atau PSP. Lalu beliau adalah tim ahli PSP Pendidikan Sekolah Penggerak, fasilitator guru penggerak Angkatan 4, Instruktur Nasional dan Reviewer Modul PKB Kemenak. Berikutnya, beliau juga penyusun modul bahan ajar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 sebagai tim penyusun capaian layanan bimbingan dan konseling SMA, editor jurnal Widya Iswara LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Berikutnya beliau juga bagian dari tim pengembang modul pendidikan keterampilan hidup atau PKH UNICEF, lalu tim penyusun modul High Hurdle Thinking Skill atau HOTS dalam bimbingan dan konseling, lalu tim pengembang modul trauma healing pasca bencana. Selain itu pula, pendidikan beliau, saat ini beliau sudah menyelesaikan S1 dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, lalu S2 Universitas Negeri Malang atau UM, dan S3 UPI Bandung, kandidat doktor. Dan beliau berprestasi, yaitu Widya Iswara berprestasi tingkat nasional peringkat kedua, beasiswa Student Exchange Burapha University of Thailand,
lalu beasiswa kuliah kewenangan tambahan atau KKT Inklusi UNESA, dan menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Berikutnya, sebelum menjadi Widya Iswara Kemdikbud, sempat mengajar di beberapa kampus, yaitu Universitas Terbuka UT Surabaya, Unugiri Jawa Timur, STAI At-Tanwir Jawa Timur, dan pengelola Pusat Belajar Guru PBG Exxon Mobil Cepu Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, adapun dari yang sudah saya sampaikan, Assalamualaikum Bu Dewi. Apakah terputus? ya selamat siang Bu Eni. Ini tadi terputus, mohon maaf. Bapak Ibu mohon maaf. Iya, kita ulang kembali ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi karena memang kondisi jaringan, jadi kita maklumi bersama. Seperti itu Bu Eni, mohon maaf sekali lagi. Untuk CV-nya tadi sudah tersampaikan, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.16, kalau kita mulai sekarang bagaimana Bu Eni? Ngapunten. Oke, siap Bu Dewi. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.16 dan insya Allah nanti akan berlangsung sampai pukul 14.30, oleh karena itu materi kita pada siang hari ini mengenai ekspektasi kinerja konselor dan guru di sekolah dalam penerapan kurikulum merdeka. Kita mulai. Demikian Bu Eni, persilahkan ngapunten. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dari GPK Malang ini ya, dan khusus Ibu Ketua MGPK Bu Pipit, di sini ada Bu Dewi, Bu Nancy, dan host kita, dan seluruh panitia MGPK. Mohon maaf, pengurus MGPK maksud saya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu semua lewat virtual ya. Dan yang saya banggakan sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru ya, seluruh perwakilan dari seluruh Nusantara. Ini tidak hanya guru BK ya, ada guru mapel ya, guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, ada dosen, ada kepala sekolah, pengawas ya, semuanya ada di sini, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semua, merupakan suatu kehormatan buat saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya share screen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana eksistensi kinerja konselor
dan guru di sekolah ya. Jadi di sini tidak hanya guru BK, bagaimana peran guru ya, bagaimana peran kepala sekolah ya, semua stakeholder yang ada di sekolah ya, dan khususnya guru BK, bagaimana penerapannya dalam kurikulum Merdeka ini. Kalau kemarin Bu Susan ya, beliau dari Puskur ya, awalnya dari Puskur beliau, tapi sudah pindah ke kampus, ternyata sudah menjadi dosen sekarang. Jadi Bu Susan kemarin sudah banyak membahas bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka. Nah, kali ini saya bagaimana penerapannya untuk BK. Kemarin kan ada yang bertanya, Pak Ikhwan ya, Pak Ikhwan dari Surabaya, ini senior saya juga. Beliau kemarin bertanya, jadi nanti jawabannya ada di sini, bagaimana peran guru BK. Dan nanti saya juga bahas sekilas peran guru mapel juga di kurikulum Merdeka ini seperti apa. Itu sudah diperkenalkan oleh Bu Dewi ya. Saya Eni Ismawati Widya Iswara dari Kemdikbud yang bertugas di PM4TK, Penjas, dan BK. Terus kita langsung saja ke materi peran guru BK dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita membahas peran guru BK dalam kurikulum Merdeka, kita kembali dulu ke Permendikbud nomor 111 111 ya, tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi kita kembali ke fungsi dan tujuan BK itu apa? Kita mengacu ke sana dulu, bahwa di bimbingan konseling itu ada fungsi pemahaman, ya, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri serta lingkungannya, baik itu di pendidikan, pekerjaan, budaya, maupun norma agama. Lalu fungsi dan tujuan BK yang kedua yaitu fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek pribadinya. Lalu yang ketiga, penyesuaian. Di sini membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan lingkungan, serta dinamis. Ya. Lalu ada penyaluran, membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir, serta masa depan. Nah, nanti di penyaluran ini Bapak Ibu ya, kalau di kurikulum 2013 itu kan ada peminatan. Ya, ada peminatan. Nah, di kurikulum Merdeka ini penjurusan itu nanti akan kembali lagi ke kelas 2 SMA, ke kelas 13 ya. Jadi penjurusan itu ada di kelas 2, ada di kelas 13. Kalau di kurikulum ke-13 kan penjurusan itu ada di kelas 1. Nah, nanti kembali lagi ke kelas 2 atau kelas 13 SMA. Nah, di sini nanti peran BK sebenarnya juga tetap Bapak Ibu ya, yaitu memberikan fungsi penyesuaian ini, agar siswa ini bisa menyesuaikan diri dengan diri ya. Mohon maaf, penyaluran ya, maksud saya penyaluran ya, membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan ya, kira-kira nanti dia ambil jurusan apa yang disesuaikan dengan minatnya. Cuma nanti istilahnya sudah tidak ada Mia ya, Mia, Iis, apalagi Bapak Ibu ya, Iis itu kan ilmu sosial ya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan bahasa dan budaya ya, BP. Jadi tidak ke sana lagi nanti, tidak istilahnya tidak ada lagi bahasa IPA, itu sudah tidak seperti itu lagi gitu ya. Nah, jadi fungsi BK sebenarnya tidak banyak berubah Bapak Ibu ya, sejak K13 maupun sebelumnya ya, kita memang sudah melakukan yang namanya fungsi penyaluran itu, membantu konseling merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih kira-kira program peminatan yang sesuai dengan bakat minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini hanya sekilas. Lalu fungsi adaptasi, membantu para pelaksana pendidikan, termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mapel. Lalu ada fungsi pencegahan preventif, ada fungsi perbaikan.
Terus bagaimana peran guru BK dalam pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Ya, kalau di BK Bapak Ibu ya, kita sebelum kurikulum Merdeka pun sudah melakukan yang namanya asesmen. Ya kan? Ini merupakan apa ya, suatu, kalau di BK asesmen itu suatu kewajiban. Ya. Nah, sejak kurikulum Merdeka ini kalau di Mapel, asesmen ini sesuatu yang baru yang memang harus dilakukan oleh guru Mapel. Yang sebelumnya tidak ada asesmen, saat ini guru Mapel pun diharapkan untuk melakukan asesmen. Asesmen itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen non diagnostik. Asesmen diagnostik ini yang melakukan nanti dari guru Mapel, ya, asesmen ada kognitif dan non kognitif. Nah, sedangkan BK nanti ada di asesmen ini Bapak Ibu ya, apa namanya, asesmen yang itu tadi ya, kan ada dua ya di Mapel, ada diagnostik dan non diagnostik. Nah, non diagnostiknya nanti guru BK lah yang mempersiapkan asesmen non diagnostiknya ini. Nah, itu kenapa guru Mapel di sini Bapak Ibu diminta untuk melakukan asesmen diagnostik dan non diagnostik ya, karena sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kan mengembangkan konsep Ki Hajar Dewantara, yang mana belajar berpusat pada siswa, student center, belajar berpihak pada siswa, ya, belajar guru itu berpihak pada siswa, ya. Jadi harapannya dengan adanya asesmen ini guru tidak memperlakukan siswa itu dengan sama, tidak menyamaratakan, bahwa setiap peserta didik itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi nanti di apa ya, di kelas itu kan Bapak Ibu pada umumnya ya, di kelas itu perkembangan anak-anak itu kan berbeda. Ada yang proses berpikirnya cepat, ada yang proses berpikirnya lambat. Nah, diharapkan di sini dengan guru Mapel melakukan asesmen itu memahami kondisi setiap peserta didik. Ya, misalkan di kelas itu ada siswa yang ternyata nilainya rendah. Nah, ini guru Mapel sudah punya data-data, ya, punya data-data, sudah punya asesmen. Kenapa si anak ini nilainya cenderung rendah? Apakah memang ada faktor dari kognitifnya atau dari faktor non kognitif gitu ya? Itu dianalisis, ya. Misalkan dianalisis dari tes kecerdasan, tes IQ. Coba anak ini dianalisis, ya. Apakah memang IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, atau memang ini dari faktor si anak sendiri itu yang malas gitu ya. Nah, ini kan kadang, mohon maaf ya, kadang kan dengan mudahnya kita membuat statement, oh anak ini memang malas gitu ya, tanpa kita lakukan dulu analisisnya, kenapa, apa sebabnya. Apakah memang dari faktor si anak, atau mungkin ya kita sebagai guru juga introspeksi, cara mengajar saya mungkin terlalu monoton sehingga anak-anak bosan, atau saya tidak memahami bagaimana gaya belajar anak. Nah, itu kan berbagai macam asesmen yang perlu dilakukan oleh guru Mapel, nanti bekerja sama dengan guru BK. Itu data-data guru BK kan punya. Kenapa si anak seperti ini? Guru BK mencari penyebabnya. Dianalisis dari data-datanya, tes kecerdasan, tes IQ, tes-tes yang non-tes yang pernah diterapkan gitu, kira-kira seperti apa. Ya, bahkan di kelas itu Bapak Ibu kan tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, mohon maaf ya. Jadi kalau kita membahas anak berkebutuhan khusus ini kan tidak selalu yang mengalami cacat fisik. Biasanya kan kita kalau membahas ABK pasti cenderungnya ke sana gitu ya. Anak yang ABK itu pasti yang tuli, yang mengalami cacat fisik gitu ya. Belum tentu Bapak Ibu ya. Bisa jadi di sekitar kita, di sekolah kita itu banyak, ada beberapa anak ABK, ya, anak ABK yang
Misalnya fisiknya biasa-biasa saja, ternyata dia mengalami gangguan kognitif. Contoh setelah dianalisis dari tes IQ, ternyata dia mengalami ini ya, IQ-nya memang di bawah rata-rata. Ya, kalau IQ di bawah 70 itu kan ada kategori debil, imbisil, idiot gitu ya. Ada sampai yang ke situ. Nah, kalau ada anak yang kategori seperti ini, kalau kita ajak, kita paksa dia mengikuti anak reguler, itu pasti akan kesulitan dan bisa stres dia. Gitu ya. Nah, disinilah perlunya guru memahami ya kemampuan setiap anak. Gitu ya. Bisa jadi ya Bapak Ibu ternyata IQ-nya rata-rata, tapi dia mengalami itu tadi gangguan kognitif, kesulitan belajar, misalkan disleksia, diskalkulia, disgrafia, gitu ya. Banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, itu perlu dianalisis. Misalkan dia mengalami kesulitan membaca, kesulitan menulis, ya itu perlu dianalisis dan dicari penyebabnya. Jadi anak ABK itu kan ada yang mengalami gangguan kognitif, ada yang tidak mengalami gangguan kognitif, gitu ya. Kalau dia mengalami gangguan kognitif, ya misalkan tadi IQ-nya di bawah rata-rata, susah untuk mengikuti yang reguler, maka yang perlu kita optimalkan adalah vokasionalnya, keterampilannya, gitu ya. Karena dia sudah mengalami gangguan kognitif, maka keterampilannya yang kita kembangkan gitu. Kira-kira anak ini bakat minatnya di mana? Di kelas dia seperti apa? Misalkan dia ternyata vokal gitu ya, senang memimpin gitu, walaupun IQ-nya misalkan di bawah rata-rata. Nah, ini kan suatu kelebihan, bisa dikembangkan. Kalau di sekolah inklusi binaan saya, Bapak Ibu ya, saya waktu itu mendapat beasiswa untuk kuliah kewenangan tambahan di PLB UNESA dan mendampingi anak sekolah inklusi. Ya, di sekolah yang saya dampingi itu Bapak Ibu ada siswa yang mengalami tunanetra, tapi ternyata dia membaca Al-Qur'annya itu luar biasa, ya, sampai ikut MTQ Bapak Ibu ya, lomba MTQ itu bisa kejuaraan ya, sampai kejuaraan berkali-kali gitu ya, padahal dia tunanetra. Kita saja Bapak Ibu ya, yang normal saja belum tentu bisa membaca qiraah gitu ya, atau qori gitu ya. Nah, ini yang ABK siapa Bapak Ibu ya? Mohon maaf ya. Terus mungkin Bapak Ibu juga pernah menyaksikan video-video motivasi. Ada anak tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa ikut lomba mewarnai gitu ya. Dia menggunakan ini ya, misalkan tidak punya tangan, ya dioptimalkan kakinya, lomba mewarnai. Ada juga waktu itu saya video motivasi itu tidak punya tangan, dia ikut lomba renang pakai kaki juga bisa gitu ya. Jadi di sini karena gurunya bisa memahami anak ini bakatnya di mana, minatnya di mana, termasuk sekolah yang saya dampingi itu Bapak Ibu berawal dari literasi ya, literasi baca tulis. Literasi baca tulis itu kan tidak hanya literasi itu tidak hanya baca tulis sebenarnya Bapak Ibu ya, ada 6 kan, literasi finansial, literasi budaya, terus literasi digital ya, ada 6 gitu ya. Nah, ini di literasi baca tulis di sekolah itu setiap hari Jumat itu ada ekstrakurikuler baca tulis Al-Qur'an ya, di sekolah binaan saya itu, sekolah inklusi. Nah, di situ di ekstra itu diklasifikasikan, yang membaca tulis sudah lancar ada kelas sendiri, yang masih butuh dibimbing ada kelas sendiri. Nah, yang sudah lancar sampai bisa qori itu dikembangkan, diikutkan lomba gitu ya, berawal dari sekolah dulu, lalu diikutkan tingkat ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Sehingga kalau anak-anak diikutkan lomba itu percaya dirinya bisa meningkat. Ya, nah di sinilah Bapak Ibu perlunya yang namanya asesmen tadi, ya, agar tahu kira-kira bakat minat anak itu di mana. Ya, karena kalau dia mengalami hambatan kognitif, kalau kita kejar akademisnya itu susah. Kalau kita menuntut dia agar sesuai dengan anak reguler, maka
itu juga akan mengalami kesulitan. Maka yang dikembangkan adalah faktor vokasionalnya. Jadi anak-anak ABK itu di sekolah yang saya dampingi, selain itu juga ada ekstrakurikuler tata boga, ada menjahit gitu ya. Jadi mereka sudah ini sesuai dengan bakat minat masing-masing gitu. Ini ya Bapak Ibu, bagaimana peran guru BK-nya. Jadi guru BK nanti bekerja sama dengan guru MAPEL dalam asesmen ini, asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Non-diagnostiknya nanti bisa dari guru BK. Diagnostiknya yang melakukan adalah guru MAPEL, ya, dianalisis dari hasil belajar selama ini seperti apa, catatan perilaku di kelas si anak ini seperti apa, nanti bisa dikolaborasikan. Ya. Itu melalui layanan ini Bapak Ibu ya, pemeliharaan ya, fungsinya ya pemeliharaan, pengembangan dan advokasi ya, membantu peserta didik berupa pembelajaran terhadap hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Ya. Nah, kalau dibuat-buatkan seperti ini, peran guru BK dalam implementasi pembelajaran dan asesmen kurikulum. Ya, jadi guru BK nanti membantu ya pemilihan, pengadaptasi, pengembangan perangkat ya, perangkat ini sebenarnya ke MAPEL ya, kalau kita ke program BK ya. Jadi nanti ada penyesuaian pembelajaran dan asesmen dengan capaian kompetensi dan karakteristik peserta didik. Ya, jadi ada asesmen itu tadi. Asesmen dan ini mengacu pada tugas perkembangan siswa. Ya, guru MAPEL itu kalau khususan kemarin menjelaskan kompetensi dasar, kompetensi inti itu sudah tidak ada gitu ya. Maka saat ini mengacu pada fase perkembangan anak. Ada fase A sampai fase F. Ya, fase ABC itu di SD, fase D itu di SMP, dan fase EF itu di SMA. Nah, nanti BK fungsinya di sini penyesuaian ya, pembelajaran siswa ya, dan asesmen dengan capaian kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kalau kita tetap mengacu pada SKKPD ya. Pada SKKPD yang ada 10 tugas perkembangan anak di SMP dan ada 11 tugas perkembangan anak di SMA. Jadi untuk BK sebenarnya tidak banyak berubah Bapak Ibu ya. Justru kita menyesuaikan dengan guru MAPEL karena di MAPEL ada asesmen yang mana asesmen itu mengacu pada fase perkembangan anak dari fase A sampai fase F itu tadi. Kalau di BK dari dulu juga sudah melakukan asesmen, bahkan itu wajib. Asesmen ini menjadi dasar guru BK dalam menyusun program. Ya, kalau guru BK mengacu pada SKKPD 10 tugas perkembangan peserta didik di SMP dan 11 tugas perkembangan peserta didik di SMA, gitu ya. Lalu nanti guru BK membantu mengarahkan gitu ya pemilihan mata pelajaran. Karena nanti pemilihan mata pelajaran jadi bukan peminatan lagi, tapi pemilihan mata pelajaran ya di SMA. Terus pemilihan keikutsertaan dalam ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan bakat lainnya. Ini sesuai dengan bakat minat anak. Kira-kira anak ini bakat minatnya di mana? Dikembangkan di ekstrakurikuler. Seperti contoh kasus yang saya sebutkan tadi. Ya, lalu guru BK perlu juga beradaptasi terhadap kurikulum, ya, memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik peserta didik sekaligus mengatur strategi pembinaan untuk mencapai visi misi satuan pendidikan, serta mengisipkan profil pelajar Pancasila. Ya, disinilah bedanya nanti kurikulum sebelumnya, kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka itu di sini, ya, yang sekarang diinsepkan profil pelajar Pancasila. Ya, nanti bisa dimasukkan ke tema ya, tema atau kira-kira layanan apa nanti yang akan diberikan, gitu ya, lewat pemilihan, pengadaptasian atau perkembangan modul proyek penguatan
profil Pancasila, lalu pelaksanaan proyek. Jadi bisa juga layanan bimbingan konseling berbasis project based learning. Misalkan di layanan klasikal itu bisa dilaksanakan. Kalau layanan konseling individu tentunya sudah punya pendekatan-pendekatan teknik ya, teknik-teknik pendekatan tersendiri. Jadi kalau profil pelajar Pancasila ini bisa diinsertkan dalam kegiatan layanan informasi klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok gitu ya. Ini bisa diinsertkan. Jadi ini peran BK Bapak Ibu ya. Nah, ini jumlah sebaran data guru PJOK dan BK di Indonesia ya. Ini sekedar info saja Bapak Ibu ya, karena kami memang di P4TK Penjas BK sering berinteraksi dengan guru Penjas dan BK gitu ya. Jumlah guru BK ini sekitar 43.800. Yang bersertifikat S1 BK itu 26.000. Yang belum bersertifikat S1 17.070. Ya, S1 tapi belum bersertifikat. Ada belum S1 juga sekitar 460. Sumber dari GTK 2019 dan sekarang bisa jadi sudah bertambah lagi. Nah, apa saja kira-kira kemampuan yang harus dimiliki ya untuk mencapai abad 21 dan di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya, terutama ada Forsi ya. Forsi sekarang tidak cukup Forsi Bapak Ibu ya, tidak hanya 4C, tapi ada tambahan lagi menjadi 6C. Dulu kan hanya 4C Forsi ya, 313 ada komunikasi, kolaborasi, creativity, critical thinking. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kemampuan untuk komputasi logik ya, yang mana guru BK di sini dituntut untuk melakukan layanan-layanan dengan menggunakan media. Ya, terutama di masa PJJ ini Bapak Ibu ya, tidak ada alasan lagi guru BK tidak melakukan layanan karena pandemi semuanya tidak ke sekolah. Kita bisa mengembangkan layanan-layanan dengan konseling, misalkan cyber counseling, Google Play Store, rencana bimbingan karir dengan Google Calendar, tes potensi akademik, tes psikologi dengan menggunakan Superlink, ya, aplikasi alat tangkap masalah, otomatisasi data, dan lain-lain. Juga guru mapel, ya, guru mapel pun dituntut untuk mengembangkan komputasi logik ini, Bapak Ibu, sehingga pembelajaran tetap berlangsung walaupun di masa pandemi dan tidak ada istilahnya learning loss, gitu ya. Pembelajaran tetap berlangsung dengan menggunakan media-media yang ada. Lalu ditambah lagi dengan compassion, ya, kemampuan untuk menerima diri sendiri, menyayangi diri sendiri, gitu ya, sebelum kita menyayangi dan menerima peserta didik. Ditambah lagi dengan kecakapan abad 21 meliputi kualitas karakter. Jadi peserta didik kita tidak hanya cerdas akademik ya, tapi karakter juga ya. Di sini dikuatkan melalui pendidikan karakter. Ada 5 ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ditambah literasi. Ya, literasi itu tidak hanya baca tulis ya, ada 6 tadi yang saya sebutkan, di antaranya literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, digital, finansial, dan budaya warga negara. Ya, dan 4 kompetensi Forsi, sekarang 6C. Critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi, ditambah computational logik dan compassion itu tadi. Nah, saat ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu ya ada profil pelajar Pancasila. Tidak cukup 3 ini saja ya. Tapi sekarang ditambah lagi dengan adanya kurikulum Merdeka ini menginsertkan profil pelajar Pancasila. Tidak hanya guru BK, semua guru di dalam setiap kegiatan pembelajaran itu menginsertkan P3 ini. Ya, kalau dulu PPK pendidikan karakter, kalau sekarang P3 profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini dikembangkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ya, konseptornya ya. Harapannya dengan adanya Merdeka Belajar, ya, dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak, itu outputnya adalah mengisipkan
profil pelajar Pancasila ini. Ya, lewat 6 kegiatan ini Bapak Ibu ya, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri ya. Yang pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi 6 kegiatan ini diisikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ke kurikulum merdeka, itu sebenarnya kan ada prosesnya ya. Bapak Ibu ini sudah dilatih ya melalui guru penggerak ya, guru penggerak, sekolah penggerak gitu ya. Ya, yang walaupun ini memang belum semua dilakukan. Jadi lewat guru penggerak ini Bapak Ibu dilatih bagaimana sih menerapkan kurikulum merdeka, bagaimana mengisepkan ya konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Itu yang dipelajari dalam guru penggerak. Belajar berpusat pada siswa, student center itu seperti apa? Di guru penggerak itu semua dipelajari. Ya, jadi guru penggerak itu untuk semua. Guru BK bisa, guru mapel bisa, semuanya bisa mendaftar. Tapi ada seleksinya Bapak Ibu ya, ada seleksinya, ada wawancara, tes dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu coba ya. Angkatan 7 nggak diterima, nanti angkatan 8 ada. Terus karena memang ini informasi terbaru ya, kepala sekolah itu prosesnya itu harus lewat guru penggerak. Ya, jadi untuk menjadi kepala sekolah nanti harus punya sertifikat lulus guru penggerak ini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah lolos seleksi, maka ikut pelatihan selama 6 bulan guru penggerak itu. Selain guru penggerak, juga ada pelatihan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu yang dilatih, ya, yang dilatih itu lebih ke kurikulumnya, bagaimana menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Ya, ini di dalamnya ada kurikulum merdeka. Kalau guru penggerak kan gurunya yang dilatih. Kalau sekolah penggerak itu bagaimana menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum sekolah penggerak itu, bagaimana mengisepkannya. Itu semuanya akan dilatihkan. Ada juga pendaftaran sekolah penggerak. Ya. Nah, saya kemarin termasuk fasilitator guru penggerak yang angkatan 4 dan fasilitator sekolah penggerak juga. Ini profil peserta didik yang diinginkan ya melalui P3 profil pelajar Pancasila. Terus profil pelajar Pancasila ini bisa diinsertkan ya melalui langkah-langkah ini Bapak Ibu ya. Ada tahap-tahapannya, mulai dari diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, yang akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya, sehingga terjadi perubahan paradigma dan perubahan perilaku. Nah, ini contoh bagaimana mengisepkan profil kegiatan pelajar Pancasila ini dalam kegiatan sehari-hari. Ini di kegiatan beriman ya. Yang pertama tadi kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Misalkan di sekolah lewat kegiatan pembiasaan beribadah, sholat duha, sholat wajib berjamaah, dan yang beragama lain pun difasilitasi di situ. Terus kegiatan pramuka lewat ekstrakurikuler pramuka itu menerapkan sikap mandiri, kreatif, gotong royong. Lewat ekstrakurikuler budaya gitu ya, tari-tarian. Nah, itu mencintai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Terus belajar mandiri sebagai pembiasaan ya, belajar mandiri ini menanamkan nilai-nilai mandiri, kreatif, menalar kritis. Ya, lewat kegiatan upacara bendera, ya, beriman, bertakwa, berakhlak dan berkebinekaan global. Ini salah satu contoh, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan ini semua, cuman kadang belum menyadari ya, oh ternyata saya sudah mengisepkan ya pendidikan karakter, sudah mengisepkan profil pelajar Pancasila,
dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ya, jadi profil pelajar Pancasila bisa diinsertkan lewat kegiatan pembelajaran, misalkan lewat kantin kejujuran, jurnal kegiatan, membaca, ibadah, gitu ya. Dan bisa juga lewat kegiatan intrakurikuler, kegiatan belajar mengajar, atau kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat anak, ya, pramuka, paskibraka, kesenian, bahasa, karya ilmiah, jurnalistik, olahraga, dan sebagainya. Dan bisa juga lewat kegiatan pembiasaan-pembiasaan, misalkan sebelum menutup kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi nilai-nilai anti korupsi yang dipelajari hari ini. Dan kira-kira apa nanti yang perlu dilakukan di rumah. Tuh. Dan kalau tadi pendidikan P3 ya, profil pelajar Pancasila, dan pendidikan karakter pun masih tetap diinsertkan ya. Pendidikan karakter ini konseptornya adalah Bapak Jokowi melalui Nawacita ya. Kalau P3 tadi Mas Nadiem, kalau pendidikan karakter ini sebenarnya konseptornya adalah Presiden Jokowi. Ya, jadi melalui lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang mana di pendidikan karakter ini juga terintegrasi nilai-nilai luhur ya, dari perilaku berkarakter, dari konsep Ki Hajar Dewantara, olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa dan olahraga. Ya, dan gerakan literasi tadi ya, ada 6 tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa sih kurikulum kita yang selalu berubah-ubah ya? Ini tabel perubahan kurikulum ya, mulai dari tahun 47 ya, ini rencana pelajaran dirinci dengan rencana pelajaran terurai. Tahun 64 dirubah lagi, 68 dirubah, 75, 73 dan seterusnya sampai di KBK ya 2004 itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Terus tahun 2006 dirubah lagi jadi KTSP. Terus tahun 2013 ya kemarin sebelum kurikulum Merdeka itu ada kurikulum 2013 yang di dalamnya menginsertkan pendidikan karakter, literasi, ya sekarang ditambah dengan kurikulum Merdeka ya yang saat ini diinsertkan profil pelajar Pancasila. Nah ini kenapa kurikulum kita berubah-ubah ya? Kalau kita analisis Bapak Ibu ya peserta didik kita, ini prestasinya Bapak Ibu, prestasi peserta didik kita di Olimpiade internasional ya. Contoh di PIRLS, Progress International Reading Literacy Study, di tahun 2011, itu peringkat 45 dari 48 negara. Lalu di PISA, selama 3 kali berturut-turut ini juga tidak mengalami kenaikan. Ya, PISA, Program for International Student Assessment. Ya, di tahun 2015, peringkat 64 dari 70 negara. Lalu di INAP, Indonesia National Assessment Program, tahun 2016, nilai kemampuan membacanya itu masih 46,83%. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kemampuan peserta didik kita itu masih LOTS ya, masih low order thinking skill, belum high order thinking skill. Makanya di kurikulum 2013 kemarin menginsertkan kurikulum ya, bagaimana menerapkan pembelajaran yang HOTS termasuk di BK juga saat itu bimbingan konseling yang high order thinking skill itu seperti apa gitu ya. Itu diinsertkan di kurikulum 2013 ya. Bahkan sampai sekarang pun di kurikulum Merdeka juga gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran ya perubahannya. Nah, konsep ini kita mengkaji sedikit ya tentang konsep HOTS ya. Proses pembelajaran HOTS, dikatakan HOTS itu apabila ada transfer knowledge,
ada perpindahan pengetahuan, ada proses di dalamnya berpikir kritis, berpikir kreatif, ya. Jadi mengajak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta ada problem solving di dalamnya. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga memecahkan masalah. Dan ini bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya menghafalkan saja, mengingat, tapi bagaimana bisa materi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada problem solving. Ya. Jadi sebelum ada HOTS juga bimbingan konseling kita sudah HOTS Bapak Ibu ya, karena kita sudah sampai di tahapan problem solving ini. Ya, jadi di dalam bimbingan konseling itu kan tidak hanya mengajak siswa untuk memahami saja. Misalkan memahami bagaimana studi lanjut. Tidak hanya memahami, tapi setelah siswa paham kira-kira apa yang dia lakukan. Itu harus sampai dia mampu mengambil keputusan. Setelah ini saya melanjutkan kemana. Nah, itu problem solving. Jadi bimbingan konseling kita sudah sebelum ada konsep high order thinking skill itu. Ya. Lalu di dalam pembelajaran high order thinking skill, ini ada proses saintifiknya. Ya, 5M, melalui 5 kegiatan 5M ya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Ada proses ini Bapak Ibu. Terus di dalam pembelajaran yang HOTS ya, itu ada model-modelnya yang bisa diterapkan. Ya, model-model pembelajaran HOTS. Termasuk ini model-model pembelajaran yang student center, berpusat pada peserta didik. Karena apa? Karena mengajak siswa untuk berpikir kritis kreatif tadi. Bapak Ibu bisa menerapkan model-model pembelajaran discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, experiential learning, ya bermacam-macam. Ya, ini yang saya sebutkan hanya 5. Jadi Bapak Ibu bisa browsing kira-kira apa sih model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam Merdeka Belajar, model-model pembelajaran yang high order thinking skill, yang mengajak siswa, yang prosesnya itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru, gitu ya. Sehingga pembelajarannya itu aktif, ya. Ada sesuatu yang dilakukan, doing, ya. Siswa diajak untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja, Bapak Ibu memberikan layanan studi lanjut. Kira-kira setelah SMP mau kemana? Setelah SMA mau kemana? Coba anak-anak ditanya, ya, terutama yang SMP ya, SMP mau ke SMA. Kira-kira mau kemana? Dan masalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Bisa langsung dengan wawancara, pada saat di kelas ditanya. Bisa juga dengan Bapak Ibu menyebarkan angket studi lanjut gitu ya, mau kemana setelah SMP, setelah SMA gitu ya. Terus ada opsi di bawahnya. Terus apa namanya? Permasalahan apa yang kamu hadapi? Nah, ini di sana nanti anak-anak akan mengungkap berbagai macam permasalahan. Ada yang minatnya tidak sesuai, keinginannya tidak sesuai dengan orang tuanya. Ada yang masih bingung, saya ambil jurusan apa? Di SMA ada apa saja? Bedanya SMA SMK itu apa? Begitu pula yang di SMA mau ke perguruan tinggi pasti juga mengalami hal yang sama. Ada apa saja di perguruan tinggi itu? PTN itu apa? PTS, perguruan tinggi swasta itu apa saja? Apa yang harus saya lakukan? Itu kan harus dipersiapkan sejak dini. Itu ya. Jadi bisa dengan membagikan angket, terus dianalisis. Setelah dianalisis, oh ternyata si A ini mengalami kebingungan nanti mau ambil jurusan apa. Ya, nah dari situ nanti bisa dilanjut. Ya, kira-kira yang mengalami ini berapa anak. Nah, nanti bisa mengundang bisa lewat kegiatan karir day gitu ya. Karir day mengundang alumni yang sudah sukses agar mereka punya gambaran kira-kira nanti setelah lulus saya mau melanjutkan kemana. Jadi tidak hanya guru itu menjelaskan anak-anak di SMA itu ada ini, di perguruan tinggi itu ada ini. Tidak hanya menjelaskan, tapi di sini siswa diajak untuk melakukan sesuatu, doing. Ya, melakukan sesuatu sehingga
kalau mereka diajak melakukan sesuatu itu mudah diingat Bapak Ibu. Beda kalau hanya diajak untuk menghafalkan, mengingat, gurunya yang menjelaskan gitu ya. Tapi di sini bisa dengan cara itu. Bisa juga dengan anak-anak, ayo browsing kira-kira nanti ada di studi lanjut setelah SMP itu ada apa saja. Nanti dibagi-bagi kelompok. Nah itu namanya project. Anak-anak diberikan project ya. Kira-kira mencari informasi setelah SMP atau setelah SMA itu ada studi lanjutan apa saja. Terus syaratnya apa saja kalau mau melanjutkan ke sana? Ada jurusan apa? Peluang karirnya apa? Browsing bersama di internet. Ya, ini siswa aktif, siswa yang mencari lewat baca-baca, lewat literasi. Jadi tidak hanya guru yang aktif, ya, tapi peserta didik diharapkan untuk aktif. Begitu juga dengan mapel. Kita ajak peserta didik kita itu untuk aktif melakukan sesuatu, ya. Bisa dengan mengamati, ya, browsing di internet dengan literasi, gitu ya, sehingga terjadi perubahan paradigma pembelajaran yang tadinya siswa diberitahu saja ya, akhirnya siswa yang mencari tahu. Dari yang awalnya guru sebagai sumber utama, sekarang berbasis aneka sumber belajar. Makanya ada literasi itu tadi, literasi digital, literasi finansial. Ya, itu perlu diterapkan, literasi baca tulis ya. Ya karena kaitannya dengan mencari sumber-sumber ini ya. Terus yang tadinya tekstual menjadi pendekatan ilmiah ya, yang berbasis konten menjadi kompetensi ya, dan seterusnya. Sehingga di sini Bapak Ibu mampu menggali potensi peserta didik, pembelajaran lebih bermakna dan menghasilkan siswa yang cerdas. Cerdas tidak hanya secara akademik, tidak hanya pengetahuan, tapi dia juga punya keterampilan, ya, dan baik dalam bersikap, attitude, serta dibekali 4 kompetensi kecakapan abad 21, ya, 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi, dan sekarang ditambah 2C Bapak Ibu ya, komputasi logik dan compassion. Ini contoh pembelajaran atau soal yang hot. 2 kali 5 sama dengan 10. Ini belum hot. Ya. Yang hot adalah buatlah 5 cara hitungan, baik dengan penjumlahan, perkalian, dan pengurangan yang hasilnya 10. Kenapa ini belum hot ya? Karena di sini sifatnya masih menghafalkan, mengingat, ya. Jadi ya itu, anak-anak peserta didik hanya diajak untuk hafalan saja, tapi dia tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih caranya dapat 10 ini? Kan tidak hanya 2 kali 5. Ya, bisa dijumlah, bisa dikali, bisa dikurangi, atau dengan cara yang lain. Nah, itu kan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di taksonomi belum ya Bapak Ibu, kan ada tingkatannya ya, proses belajar HOTS ya, proses pembelajaran HOTS ya, itu meliputi afektif, kognitif, psikomotor. Ya, di tahap kognitif ya itu ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Terus ini kalau mengikuti taksonomi belum Bapak Ibu ya, tingkat prosesnya kalau masih C1 sampai 3 ini low order thinking skill, LOTS. Ya, kalau HOTS itu C4, C5, C6, C4 ke atas itu sudah HOTS, high order thinking skill. Jadi ketika Bapak Ibu langkah-langkah pembelajarannya atau langkah layanan BK-nya masih mengajak siswa untuk mengingat, memahami, ya itu berarti masih LOTS ya. Tapi kalau sudah sampai mengajak mereka untuk menganalisis, menilai, menciptakan sesuatu yang baru, mengambil keputusan, memecahkan masalah, nah itu berarti sudah sampai di level C6. Ya, ini kok konsep berpikir mengikuti taksonomi belum. Ya, jadi biasanya ini nampak kalau di BK itu nampak di tujuan Bapak Ibu ya, tujuan layanan. Ya, biasanya kan saya lihat itu Bapak Ibu kalau menyusun tujuan itu memahami terus ya, mengajak siswa untuk memahami studi lanjut, mengajak siswa untuk memahami jurusan apa yang ada di misalkan SMA, perguruan tinggi negeri, memahami terus ya. Seharusnya kan bertahap.
Mungkin diawali dari mengingat dulu atau memahami tentang studi lanjut. Setelah itu dia mampu menganalisis, setelah itu dia mampu mencipta atau mampu mengambil keputusan. Nah, itu berarti sudah level C6. Itu ya. Terus ini ada kata kerja operasionalnya ya. Kalau C1 mulai dari mengutip dan seterusnya, ini C2 sampai C6 kata kerja operasionalnya. Dan di tahap afektif itu ada A1 sampai A5 ya, A1 sampai A5. Di sini juga ada kata kerja operasionalnya ya. Ini kata kerja operasionalnya. Lalu di tahap psikomotor itu ada P1 sampai P5, imitasi, manipulasi, presisi, spekulasi, naturalisasi. Ini kata kerja operasionalnya. Itu Bapak Ibu ya. Masih ada waktunya ya, saya lanjut ya. Ini karena ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang belum pernah pelatihan ya, bagaimana menyusun RPP yang HOTS gitu ya. Jadi high order thinking skill tidak hanya di MAPEL, bahkan BK juga gitu ya. Diharapkan menerapkan high order thinking skill ini ya. Nanti akan nampak di RPL yang Bapak Ibu susun. Gitu. Sebentar. Nah, ini high order thinking dalam bimbingan konseling Bapak Ibu ya. Nanti kan Bapak Ibu di RPP itu, di RPL, itu kan pasti merumuskan tujuan. Nah, sekarang rumusan tujuan ini Bapak Ibu yang di kurikulum Merdeka ini menjadi capaian layanan itu tadi. Kalau di MAPEL kan capaian pembelajaran, ada fase A sampai fase F. Tapi kalau di BK, fase perkembangan peserta didik mengikuti SKKPD. Gitu ya. Terus menentukan strategi layanannya, model-modelnya. Jadi dikatakan HOTS apabila Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran HOTS tadi, ada inquiry learning, project based learning, problem based learning ya. Bagaimana ini diterapkan di dalam misalkan contoh layanan klasikal berbasis project based learning. Nah, itu kan bisa gitu ya. Karena nanti akan nampak di sintak-sintaknya. Terus ada penilaian. Ya Bapak Ibu. Ini perumusan tujuannya mengikuti SKKPD ya. SKKPD itu yang ada di POP itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lupa silakan dibuka lagi. Jadi seperti ini SKKPD-nya. Ya, di SKKPD itu kan ada aspek perkembangan meliputi tahap pengenalan, akomodasi tindakan gitu ya. Nah, itu kan ini ada di SMP ada 10, di SMA ada 11 ya. Nah, ini nanti pengenalan akomodasi tindakan ini nanti yang dimasukkan di dalam capaian layanannya atau tujuan yang mengacu pada ini. Ya, ini aspek perkembangannya yang ada 10 ya. Ada 11 di SMA SMK. Ini 10, kalau di SMA kan ada tambahan 1 lagi menghadapi pernikahan ya atau ke jenjang berikutnya pendidikan gitu. Nanti akan nampak Bapak Ibu di ini ya di capaian layanannya, di tujuan itu. Biasanya kan Bapak Ibu di sini mempelajari, memahami. Nah, itu kata kerja dibuka lagi tabel tadi, kata kerja operasionalnya masuk di C berapa gitu ya. Nah, ini nanti akan nampak ini sudah high order thinking atau belum, akan nampak di langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Ya, terkait RPP 1 lembar itu Bapak Ibu sebenarnya kan mengacu pada Permen nomor ini ya, nomor 14E, yang mana di RPP 1 lembar itu mengacu pada 3 ya, ada tujuan, ada langkah-langkah sintaknya dan ada penilaian gitu. Jadi nanti ini di RPL Bapak Ibu ya akan nampak ya. Jadi ini RPL BK Inspiratif itu mengacu pada surat edaran nomor 14 tahun 2019. Ada tujuan, ada langkah, ada penilaian. RPP juga ini Bapak Ibu ya. Jadi mau RPP-nya setengah lembar atau 1 lembar itu intinya harus ada 3 ini. Ya, mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Terus ada penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada itu tadi ya, ada 3 ya tujuan kalau sekarang kan
Di MAPEL itu capaian pembelajaran, kalau di BK capaian layanan. Nah, itu tujuannya nanti dituliskan. Terus langkah-langkah kegiatannya kalau back order thinking skill mengikuti model-model pembelajaran hot study, ya. Ada PJBL, project based learning, inquiry learning, problem based learning, experiential learning, yang mana sintak-sintaknya itu tadi Bapak Ibu mengikuti ada scientific di dalamnya, ada 5M, ya, apa namanya, sintak di 5M tadi Bapak Ibu ya, yang saya jelaskan di awal itu ya, mengamati, mengkomunikasikan ya, menanya dan seterusnya. Lalu ada penilaian. Kalau di MAPEL ada penilaian ya. Kalau di BK kan penilaian proses dan penilaian hasil ya. Itu bedanya kita dengan MAPEL Bapak Ibu ya. Nanti ada contoh RPL 1 lembar. Nah, kita kembali Bapak Ibu ke bagaimana peran BK di kurikulum Merdeka ini ya. Selain tadi ya, selain menerapkan pembelajaran atau layanan yang menganut konsep Ki Hajar Dewantara, ya, terus di situ juga ada capaian layanan menginsepkan P3 profil pelajar Pancasila, ya, terus di situ juga kalau MAPEL kan membuat asesmen, ya, asesmen. Kalau kita dari dulu juga sudah asesmen itu tadi ya, cuman kalau MAPEL mengacu pada fase perkembangan anak, fase A sampai fase F. Ya, kalau di BK mengacu pada aspek perkembangan SKKPD tadi, gitu ya, yang ada 10 itu di sini ya, 1, 2, ya, 4, 3, 4, ya, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku ekonomis, pesan karir, ya, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, ini kalau di SMA ada 11 ditambah mencapai kematangan dan kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Ini bidang pribadi. Nah, nanti ini Bapak Ibu ya, peran kita di kurikulum Merdeka itu sebenarnya ya dari dulu sebenarnya juga sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Cuman karena di kurikulum Merdeka itu kan kalau MAPEL mengikuti fase perkembangan anak, fase A sampai F, ya kan. Nah, di kita kan mengikuti pada SKKPD ini gitu ya, di tahap landasan hidup religius aspek perpengembangan pertama gitu ya, ini pengenalan, akomodasi dan tindakan, ini di fase A B C, ini kan SD Bapak Ibu, fase A B C, mengetahui bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari, ini di landasan religius ya. Jadi kita BK tetap mengacu pada ini Bapak Ibu ya, SKKPD. Diakomodasi mengakui pentingnya melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari. Ditindakan misalkan meniru orang lain yang melaksanakan berbagai bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari. Sebenarnya kalau untuk redaksi bisa dikembangkan sendiri, namun untuk aspek perkembangan kita tetap mengacu pada SKKPD. Di fase A, di fase B nanti seperti apa, di fase C seperti apa gitu ya. Lalu di SMP itu fase D, ya. Di fase D ini sudah mampu mengaitkan nilai-nilai agama yang telah dipelajari dengan aktivitas sehari-hari. Nah, nanti di SMA, SMK itu fase E dan fase F. Dia sudah mampu menelaah kira-kira ibadah itu manfaatnya apa, mampu menyimpulkan manfaatnya, mampu menelaah. Jadi ini alur capaian layanan. Disingkat CLBK ya istilahnya di sini, capaian layanan bimbingan konseling. Kalau guru MAPEL capaian pembelajaran. Jadi di kurikulum Merdeka guru MAPEL tidak ada lagi kompetensi inti, kompetensi dasar, yang ada adalah capaian pembelajaran mengacu pada fase perkembangan anak, ada fase A sampai fase F. Itu ya, kalau digaris bawahi fungsi kita, tugas kita di kurikulum Merdeka ya ini menyesuaikan fase perkembangan anak gitu ya. Fase perkembangan anak mengisapkan profil pelajar Pancasila, menerapkan pembelajaran konsep Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan sehari-hari, berpusat pada peserta didik ya, tidak berpusat pada
guru, dan lain-lain. Sekarang sudah jam 2.15. Kita sampai jam berapa, Bu Dewi? Halo, moderator. Ya, kalau nggak salah sampai jam 1:30 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk materi mungkin saya akhiri ya share screen saya. Berikutnya masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab ya. Kalau misalkan masih banyak ya nanti kita lanjut sampai jam 3. Kalau sampai 2:30 sudah selesai ya kita akhiri. Nah, sampai di sini Bapak Ibu silahkan jika Bapak Ibu ingin bertanya. Mohon maaf kalau di sini agak ramai Bapak Ibu karena saya ada di kantor ini bersama rekan-rekan saya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan ke moderator, silakan Bu Dewi. Bu Dewi sepertinya terputus ya. Mungkin Bu Nancy menggantikan Bu Dewi. Bu Nancy atau Bu Pipit sebagai moderator. Atau saya langsung juga nggak apa-apa sambil menunggu panitia ini. Bentar. Ya, selamat siang Bu. Mohon maaf. Ya, Bu Dewi ya. Ya, saya bantu Bu Dewi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan yang Bu Eni sudah sampaikan pada saat siang hari ini terkait dengan peran BK, dan sekilas tadi Bu Eni sudah menjelaskan tentang RPL. Nah, silakan Bu, Bapak Ibu boleh raise hand atau menuliskan pada kolom chat. Kami akan mencoba chatnya, mungkin bisa dibuka. Iki sinyalnya kerja toh. Ya, silakan Bapak Ibu boleh raise hand atau boleh ditulis di chat kalau ada pertanyaan, silakan. Atau saya buka mikrofonnya ya kalau Bapak Ibu kesulitan. Yang ingin bertanya langsung bisa membuka speaker. Ya. Yang tidak bertanya boleh ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya kepada pemateri kita. Mohon maaf Bu Eni, ini tadi tidak bisa tersambungkan suaranya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat atau mungkin angkat tangan ya Bu Eni kalau misalkan bisa ngobrol secara langsung ya Bu Eni ya. Ini sepertinya hostnya masih di Mas Wawan ya. Jadi, iya Bu Eni. Jadi ini tadi kami mencoba untuk ini masih belum bisa masuk, menunggu dari ditelepon aja ya Bu ya, biar gitu. Jadikan co-host karena kalau nggak jadi co-host nggak bisa unmute ini ya. Iya betul. Iya mohon maaf karena tadi saya juga nggak lihat WA, nggak lihat teman-teman jadi co-host atau belum. Kalau kelempar kan nggak jadi co-host lagi. Kemudian Mas Wawan nyimak ini, tolong Mas Wawan panitia dijadikan co-host. Dewi, Bu Nancy, Bu Pipit, dan admin ya. Iya Bu. Bapak Ibu monggo dipersilahkan yang mau bertanya. Kalau kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Eni, saya pribadi sangat ini ya Bu, menarik sekali ya Bu ya, karena otomatis antara guru BK dan guru mapel ini memang harus kerjasama, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau dari alur capaian BK tadi kan sudah kelihatan. Jadi untuk BK harus ngapain, untuk guru mapel harus ngapain. Jadi benar-benar kita wajib kerjasama untuk ya itu tadi anak-anak yang masih watch tadi ya jadi watch itu untuk semuanya.
Jadi memang itu Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ya itu tadi Bu, apa harapan besar ya untuk kinerja kita bersama, untuk kerjasama betul-betul, sehingga kalau saya pikir memang dengan kurikulum Merdeka ini kesempatan sangat dibuka lebar untuk guru mapel, guru BK, guru kelas juga yang mungkin saat ini untuk SD guru BK masih belum masuk ya Bu. Iya, iya, betul sekali. Iya, apalagi dengan adanya asesmen kan ya, guru mapel diminta untuk membuat asesmen ya, ada asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Jadi ini nanti perannya bisa bekerja sama dengan guru BK. Makanya pelatihan kita ini juga untuk semua guru Bapak Ibu ya, tidak hanya guru BK, kemarin banyak yang japri, Bu, guru mapel bisa bergabung atau tidak gitu, banyak yang bertanya. Justru disinilah nanti dengan kita sharing-sharing bersama, kita bisa tahu bagaimana kerjasama ya, bahwa BK itu penting ya kerjasama dengan guru mapel. Nah, ini sudah ada yang angkat tangan ini. Iya, ada satu pertanyaan dari Pak Ikhwan, Ibu. Iya. Senior saya. Silakan Pak Ikhwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni ya. Saya enggak enak ini, sungkan saya mau tanya. Pertanyaan saya begini Bu Eni, dengar-dengar apa ini materi layanan itu tidak mengenal kelas. Jadi materi di kelas 9 itu bisa ditaruh di kelas 7 atau kelas 8 ditaruh kelas 9. Nah, itu nanti perbedaannya di PAT-nya. Apa ini pengenalan, akomodasi dan tindakannya. Nah, berarti nanti dalam pembuatan RPL itu apakah penulisan kelas itu bisa digunakan untuk 7, 8, 9 begitu ataukah tetap menggunakan kelas 7, 8 dan 9. Itu kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan tadi ini dalam tahap perubahan ini paradigma dari perubahan paradigma menjadi perubahan perilaku. Di sini ada unsur keteladanan. Ini yang saya ingin tanyakan itu keteladanan ini parameternya bagaimana, karena mohon maaf karakter mungkin kita contohkanlah guru guru A ketika di sekolah itu kelihatan baik, kemudian di luar kan misalnya jalan-jalan ketemu muridnya di sebuah mall dan sebagainya, akhirnya kan ternyata guru saya sama saja kalau di luar. Ini kami mohon untuk parameter dari keteladanan itu. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama, ini Pak Ikhwan ngetes saya ini Bapak Ibu. Beliau itu senior saya. Saya sebelum jadi WI banyak belajar ke beliau ini. Harusnya saya yang belajar ke beliau. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi terkait dengan materi nanti tidak ada kelas-kelas gitu ya. Kalau kita guru BK Bapak Ibu ya, materi yang kita susun itu kan mengacu pada bukan materi ya istilahnya, misalkan kita akan melakukan layanan klasikal ya. Kira-kira nanti di layanan klasikal itu saya akan memberikan layanan informasi tentang apa? Itu kan dari hasil need assessment yang sudah Bapak Ibu susun, sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, bedanya kita dengan guru mapel Bapak Ibu ya. Ini biar kita sama-sama paham ya. Kalau guru mapel itu ngajar di kelas itu sudah ada modulnya, sudah ada bahan ajarnya. Dalam waktu 1 semester ini harus selesai gitu ya. Tapi kalau BK kita masuk kelas bukan untuk mengajar. Anak-anak hari ini materinya adalah tentang pemahaman diri, misalkan begitu. Kan bukan seperti itu ya, tapi berdasarkan need assessment. Bapak Ibu kan melakukan need assessment di awal. Kira-kira kebutuhan peserta didik itu apa? Ya, kira-kira kebutuhan peserta didik itu apa? Lewat apa saja? Misalkan Bapak Ibu kan punya angket non-tes, ya bisa itu disebarkan sebagai dasar Bapak Ibu menyusun need assessment.
alat-alat non-tes misalkan AUM, ya, DCM, sosiometri, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, pasti banyak sekali Bapak Ibu mengembangkan instrumen-instrumen itu. Bisa juga dengan observasi, bisa juga dengan wawancara, kira-kira bagaimana sih kondisi peserta didik kita, kira-kira masalah apa yang dihadapi, ya kan, dari situ. Nah, misalkan dari daftar cek masalah, ternyata ditemukan ada anak yang mengalami tidak percaya diri. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya, dari sini kan dianalisis, lalu dimasukkan program, setelah itu menyusun RPL. Nah, Bapak Ibu menyusun program itu kan menentukan saya akan memberikan apa, layanan apa kalau anak ini tidak percaya diri, apakah klasikal, apakah bimbingan kelompok, gitu ya. Apakah konseling individu, kan tergantung jumlahnya itu ditulis di program. Nah, nanti RPL-nya menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu misalkan pesertanya yang mengalami tidak percaya diri banyak, berarti kan bisa klasikal. Kalau satu kelas, misalkan hampir satu kelas, atau kalau lebih dari 10 bimbingan kelompok, ya. Nah, itu Bapak Ibu melakukan bimbingan kelompok ditulis di program, ya. Terus di RPL ditulis, ya. RPL-nya layanan bimbingan kelompok. Kira-kira kalau ada masalah tidak percaya diri, layanan apa yang saya berikan? Layanan informasi apa? Ya, misalkan tips bagaimana meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu kan disesuaikan dengan SKKPD tadi ya. SKKPD yang tugas perkembangan, coba sambil saya share. Ya, kalau misalkan masalahnya tidak percaya diri, ini masuk aspek perkembangan yang keberapa? Tidak percaya diri, apakah religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, tanggung jawab, gitu ya. Bisa saja ini masuk ke ini ya Bapak Ibu, ya mungkin kematangan emosi ini ya, tidak percaya diri, ya berarti masuk tugas perkembangan yang ketiga. Nah, ini PAT-nya yang ditanyakan Pak Ikhwan tadi, PAT-nya kan mengikuti ini, kematangan emosi berarti di pengenalan ini mengenal ekspresi perasaan diri, ya diakomodasi, menyadari ekspresi perasaan diri, ditindakan ini fase dari SD, SMP, SMA. Jadi kita mengarah ke sini Bapak Ibu ya, baru nanti menentukan kira-kira layanan informasi apa yang akan saya berikan. Nah, sekarang ini kan memang BK juga punya modul, itu nggak masalah Bapak Ibu ya, modul bimbingan konseling, yang mana isinya itu tentang perkembangan siswa, ya sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Nggak masalah Bapak Ibu pakai modul, itu kan untuk membantu nanti Bapak Ibu di layanan klasikal mau menggunakan apa, ya tema apa, layanan informasi apa yang saya berikan. Ambil dari modul tidak apa-apa, tapi kan Bapak Ibu dasarnya itu adalah SKKPD ini, dasarnya adalah need assessment, tidak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Bapak Ibu masuk di kelas, nah hari ini Bapak Ibu akan menyampaikan informasi tentang bagaimana sih biar kamu percaya diri, padahal anak-anak nggak ada masalah tentang itu gitu loh. Kita masuk ke kelas itu karena need assessment tadi, karena sudah tahu oh kebutuhan anak-anak ini, ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Itu disesuaikan dengan SKKPD ini. SKKPD ini dari Permen 111 Bapak Ibu ya, sudah masuk di panduan operasional POP gitu. Jadi dasarnya dari sana. Nah itu Pak Ikhwan ya, kita dengan Mapel itu sangat berbeda kalau kita masuk kelas itu karena memang sudah melakukan assessment, ya sudah melakukan need assessment, tahu apa sih kebutuhan anak-anak. Kalau tadi dia masalahnya tidak percaya diri, oh berarti dia butuh bagaimana sih meningkatkan rasa percaya diri. Nah, baru nanti di kelas diberikan layanan tersebut. Itu ya. Terus kalau terkait dengan unsur keteladanan ya, terkait dengan P3 tadi profil pelajar Pancasila, memang di situ sangat dibutuhkan unsur keteladanan. Maksudnya di sini Bapak Ibu guru ya, itu sebagai teladan ya, teladan yang mana melaksanakan profil pelajar Pancasila ini butuh contoh dari Bapak Ibu ya. Misalkan profil pelajar Pancasila yang pertama tadi kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
bagaimana sih ini diinsertkan dalam kegiatan sehari-hari? Bapak Ibu sebagai guru bisa memberikan contoh. Kalau tadi di PPT itu ya contohnya misalkan melaksanakan ibadah ya. Nah, guru juga memberikan contoh. Waktunya misalkan ada pembiasaan sholat duha ya guru sholat duha gitu, tidak hanya nyuruh anak-anak tapi gurunya malah ngopi misalkan, nyun sewu ya. Atau kalau di sini saya yakin nggak ada gitu ya. Nah, itu guru itu sebagai teladan yang mana pertama kali yang bisa memberikan contoh kegiatan profil pelajar Pancasila di sekolah itu adalah guru ya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ya, itu salah satu contoh ya, tentunya banyak sekali contoh-contoh yang lain, misalkan mengajak anak berdoa sebelum kegiatan dimulai. Nah, itu kan juga termasuk memberikan contoh anak di aspek ini ya, beriman dan bertakwa. Kalau di pendidikan karakter itu kan masuk aspek religius yang pertama ya, religius. Ya, jadi sebenarnya hampir sama ya antara profil pelajar Pancasila dengan pendidikan karakter, cuma lebih dikembangkan sedikit gitu ya. Kalau di pendidikan karakter kan aspek religius, kalau di profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Pak Ikhwan, jawaban saya mudah-mudahan bisa diterima. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu, jawabannya bisa diterima. Ya, alhamdulillah. Semangat Pak Ikhwan. Sekarang ngajar di mana Pak? Masih tetap masih di Kediri. Terima kasih. Tetap semangat. Salam buat Kediri. Moga saya kembalikan ke moderator. Bu Nancy, Bu Dewi. Ya, sepertinya beliau-beliau jaringannya ini Bapak Ibu di sana ya. Ya, monggo Bu Dewi, saya kembalikan ke moderator. Atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan dibuka mikrofon, raise hand. Boleh Bu Eni. Tulis juga. Waalaikumsalam. Bu Eni, saya Bu Eni dari MTS 3 Kota Kediri yang bertanya. Mohon maaf, suaranya kurang keras ya Bu. Suaranya kurang keras. Iya. Sudah keras nih. Coba mungkin. Halo. Ya, sudah Bu. Sudah nih. Monggo. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Saya Bu Eni dari MTS 3 Kota Kediri. Mau tanya kepada Bu Eni. Salam jumpa lagi Bu Eni. Alhamdulillah beberapa kesempatan webinar saya ikut yang kebetulan pematerinya adalah Bu Eni. Ini sekalian saya menambah wawasan lagi ya, menimba ilmu pada Bu Eni. Alhamdulillah, Bu Eni saya tadi sebenarnya sudah diterangkan sama Bu Eni, tetapi nggak apa-apa sih, saya mau biar lebih jelas lagi ya Bu Eni ya, yang terkait dengan peran dan posisi BPK dan guru mapel tadi Bu Eni. Dalam kurikulum Merdeka yang khususnya untuk asesmen diagnostik nih. Diagnosis nih. Itu perannya, posisinya atau mungkin kolaborasinya seperti apa di lapangan, mungkin bisa dibuat contoh gitu Bu Eni. Jadi karena ini barang yang baru, kurikulum yang baru, jadi masih kita pun juga dari madrasah khususnya itu kan juga belum diperlakukan secara resmi gitu ini. Sekaligus yang kami tanyakan yang kedua adalah untuk kira diperlakukan mulai tahun ajaran baru yang 2022-2023 atau bagaimana? Ini mungkin itu pertanyaan yang pertama untuk penerapan peran, posisi sama kolaborasi antara guru BK dan guru mapel yang khususnya untuk asesmen diagnosis sama diberlakukannya itu resminya. Mulai tahun pelajarannya kapan? Terima kasih Bu Eni. Oke. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa sekali nih Bu Yeni, rajin sekali ke pelatihan nih. Sudah berapa kali kita ketemu ya Bu ya. Dan pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana peran, kalau suara saya kurang kelas tolong diingatkan Bapak Ibu karena di sini ramai sekali ya. Jadi bagaimana peran BK dengan MAPO di asesmen
diagnostik maupun non diagnostik ya. Sebenarnya kalau untuk BK Bapak Ibu ya itu tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perubahan karena dari dulu kita sudah melakukan asesmen ya. Nah, asesmen non diagnostik ya, non diagnostik ini nanti yang dilakukan oleh guru BK itu bentuknya seperti apa ya yang Bapak Ibu lakukan selama ini ya, itu masuk di asesmen non diagnostik. Asesmen yang Bapak Ibu sudah lakukan, contoh misalkan Bapak Ibu menyebarkan angket non tes ya, angket non tes maupun tes, kalau tes kan lewat psikolog misalkan angket kecerdasan, angket bakat minat itu kan wilayahnya psikolog, biasanya mengundang lembaga. Kalau Bapak Ibu kan di ininya ya di asesmen di asesmen non tesnya misalkan tadi Bapak Ibu menyebarkan alat ungkap masalah AUM, daftar cek masalah, sosiometri, atau bahkan banyak sekali instrumen-instrumen non tes lain ya yang bisa dikembangkan atau digunakan. Kalau tidak punya instrumen, Bapak Ibu bisa observasi kira-kira masalah apa ya yang dihadapi anak-anak saat ini. Kalau sudah ketemu masalahnya, berarti kebutuhan anak-anak apa? Ya, bisa juga wawancara dengan guru kelas, Bu, ada masalah apa di kelas yang bisa saya bantu? Nah, ini kerjasama antara guru BK dengan guru mapel di dalam asesmen non diagnostik. Nah, asesmen diagnostiknya nanti guru mapelnya itu Bapak Ibu ya, setiap guru mapel itu kan punya catatan perkembangan anak, mulai dari nilai-nilai dia di kelas seperti apa, perilaku dia di kelas seperti apa gitu ya. Bahkan guru mapel kan sekarang sudah diminta untuk melakukan yang namanya asesmen ya, asesmen sebelum mengajar itu ya. Nah, itu nanti data-data ini dijadikan satu gitu ya. Kalau contohnya misalkan tadi contoh kasus ada anak yang prestasi belajarnya rendah gitu ya. Nah, anak yang prestasi belajarnya rendah ini kan pasti ada penyebabnya. Selama ini kalau kita tidak melakukan asesmen, Bapak Ibu tidak mencari tahu penyebabnya ya. Kalau ada anak belajar rendah, biasanya pada umumnya itu Nun sewu ya, kita membuat label. Oh, itu pancene males gitu misalkan. Memang anak males, nggak mau belajar gitu. Itu label gitu. Padahal kita belum tahu ada apa sih di balik dia yang nilainya rendah itu ada apa. Coba dianalisis. Dari instrumen asesmen diagnostik, misalkan dari tes-tes psikologinya, apakah anak ini memang IQ-nya di bawah rata-rata ya. Coba kita buka di IQ-nya di bawah rata-rata, buka lagi gitu ya. Apa kalau memang dia IQ-nya di bawah rata-rata, berarti kan si anak ini mengalami apa itu tadi ya, kan ada kategori ya yang di bawah rata-rata, ada debil, imbisil, mohon maaf, atau bahkan sampai idiot gitu ya. Kalau kita paksa untuk dia ikut seperti anak reguler, anak normal, itu kan susah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru mapel? Itu baru dari satu asesmen. Dari catatan BK, coba anak ini gimana sih? Misalkan dari hasil observasi guru BK seperti apa sehari-harinya, ya dari hasil home visit misalkan dia ini nilainya rendah, coba di home visit di rumahnya. Dari catatan-catatan BK, alat ungkap masalah, daftar cek masalah, coba dianalisis semua, disatukan. Nanti akan ketemu masalah si anak ini. Ya, kenapa dia nilainya rendah? Nah, di sini Bu, asesmen diagnostik dan non diagnostik itu fungsinya. Guru BK, guru mapel bekerja sama. Dan ini pun sebenarnya sebelum kurikulum merdeka, guru BK sudah melakukan ini gitu ya. Ini apa ya? Makanya waktu ada sosialisasi ada yang komentar seperti ini. Istilah diubah-ubah, tapi sebenarnya ininya ya tetap sama saja gitu ya. Ada kepentingan di situ gitu ya. Tapi kan ya bagaimanapun kita harus ini Bapak Ibu ya menyesuaikan ya istilah yang baru seperti ini ya. Jadi kita menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau BK ya tetap Bapak Ibu ya asesmen non diagnostiknya yaitu berupa instrumen-instrumen yang kita miliki, kegiatan asesmen itu tetap kita lakukan.
itu nanti data yang bisa membantu guru mapel. Ketika guru mapel membuat asesmen diagnostik, mereka juga butuh data tambahan kita yang memberikan. Gitu Bu Yeni ya. Nah, terus kapan kira-kira pelaksanaan kurikulum merdeka? Ini kan kemarin dari Bu Susan Puskur sudah menjelaskan ya. Sebenarnya kan ini bertahap Bapak Ibu ya, kan dilatih dulu lewat guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, makanya Bapak Ibu segeralah mendaftar. Yang belum daftar guru penggerak segera daftar, karena nanti kepala sekolah itu juga harus punya sertifikat lulusan guru penggerak gitu ya. Bapak Ibu harus punya itu kalau ingin jadi kepala sekolah. Selain itu Bapak Ibu juga belajar bagaimana di guru penggerak itu nanti ini Bapak Ibu ya, ada pelatihan selama 6 bulan. Bapak Ibu nanti belajar bagaimana sih konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, belajar berpusat pada siswa itu seperti apa, belajar berpihak pada siswa, macam-macam ya, menghamba pada siswa, menghamba pada peserta didik ya. Intinya konsep Ki Hajar Dewantara itu diterapkan. Lalu nanti sekolah Bapak Ibu daftar sekolah penggerak ya. Kalau sudah daftar nanti ada delegasi mempelajari kurikulum merdeka, kurikulum sekolah penggerak seperti apa sehingga nanti semua siap, baru itu diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi selama ini sudah jalan, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Ini harapannya apa? Ini langkah awal untuk untuk tahapan melaksanakan kurikulum merdeka itu lewat pelatihan-pelatihan ini. Nah, kalau belum daftar gimana Bu? Gitu ya. Ini masih jalan terus Bapak Ibu ya. Kalau belum ada kesempatan sekarang, coba lagi angkatan berikutnya. Ini sudah sampai ke 7. Sepertinya bisa sampai 10 bahkan lebih ya, kalau memang belum semuanya ya ini harus sampai selesai program guru penggerak, sekolah penggerak ini gitu. Kalau sudah dilatih silakan diterapkan, kalau belum biasanya ada sosialisasi dari dinas dan sebagainya ya, termasuk seperti ini kan Bapak Ibu sudah belajar sedikit banyak, tinggal nanti bagaimana pemantapan dan bisa dimanfaatkan, diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ngaten nggih Bu Yeni. Mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima. Terima kasih banyak Bu Eni atas jawabannya. Sama-sama. Salam sehat ya Bu Eni. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Bu Yeni. Baik Bu Eni, terima kasih atas apa yang disampaikan ini tadi. Dan mohon maaf, waktu sudah menunjukkan pukul 14.38 Bu Eni. Iya. Jadi waktunya sudah harus kita akhiri. Mohon maaf untuk Bapak Ibu, nanti pertanyaan diskusi kita lanjutkan di Google Classroom. Tapi ini ada satu pertanyaan di kolom chat Bu Eni, mohon maaf. Ini dari Ibu Mimin Rasmini SC. Untuk yang SMA modulnya apa? Ada yang baru Bu? Seperti itu. Mohon penjelasan Bu. Bu Mimin. Mungkin ini yang dimaksud modul untuk mapel ya. Kalau BK kan tidak ada modul yang yang harus seragam gitu ya. Tidak ada modul yang harus pakai ini gitu kalau BK ya, karena kembali ke asesmen. Nah, kalau untuk mapel Bapak Ibu sebenarnya kan kemarin sudah disampaikan khususan. Coba Bapak Ibu buka lagi PowerPoint khususan, dibuka lagi video rekaman materi 1. Di situ ada ya modul-modul untuk mulai dari SD, untuk yang mapel ya, mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA. Di situ ada link-linknya kalau Bapak Ibu ingin mempelajari modulnya. Bahkan sampai ada semacam alamat websitenya untuk mapel khusus itu ada gitu ya. Semacam LMS untuk guru mapel di situ juga sudah ada di materi kemarin. Dibuka lagi Bu Mimin ya. Sebenarnya kalau untuk guru merdeka ada modulnya, itu sudah ada dan dilatihkan di sekolah penggerak. Di Google Classroom, di GC Bapak Ibu ya, dibuka materi Bu Susan, sambil dibuka lagi videonya, disimak gitu ya. Makanya sistem kita itu sinkronus, asinkronus Bapak Ibu ya. Asinkronus itu ya online, tapi Bapak Ibu belajar mandiri lewat Google Class, ya itu asinkronus. Kalau sinkronus seperti ini lewat Zoom, lewat Jimit, ada tatap muka walaupun online. Itu tujuannya untuk agar memenuhi 82 JP. Ini sekalian saya menjawab pertanyaan
kemarin ada yang tanya, Bu, kalau saya bukan guru SMP diakui atau tidak? Ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi ini karena 82 jam dan tanda tangannya kepala dinas. Ini di sini banyak sekali yang sudah ikut pelatihan kami sebelum-sebelumnya, boleh sharing. Rata-rata saya tanya nilainya 2. Kalau yang tanda tangan kepala dinas gitu ya, itu sertifikatnya nilainya 2. Nah, kalau untuk mapel gimana Bu? Kan temanya BK. Nah, ini kan tema kita umum ya, kurikulum merdeka, terus bawahnya ada BK. Nah, ini kan temanya memang kita buat umum agar semua bisa ikut ya, guru BK, guru mapel ya, semuanya bisa ikut, dua-duanya dibahas walaupun 80% memang kebanyakan BK ya, tapi di kurikulum merdeka ini kan mapel juga sedikit banyak dibahas. Jadi tetap diakui Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Mungkin yang baru ikut pertama kali masih bertanya-tanya ya, tidak masalah. Ini SMP SMA biasanya dilihat itu kan jamnya, JP-nya. Kalau 80 ke atas tuh nilainya 2 gitu ya. Kalau kurang dari 80 atau 80 ke bawah itu biasanya 1. Dan itu dilihat tanda tangannya siapa gitu ya. Kalau kita kan lembaga resmi kepala dinas walaupun penyelenggaranya MGPK, sertifikat yang mengeluarkan dinas. Ada juga misalkan 80 JP, 82 tapi tanda tangannya biasanya MGPK saja. Nah, itu yang biasanya nilainya hanya 0, karena yang tanda tangan bukan dinas. Tapi ini juga kembali lagi ke kebijakan dinas masing-masing Bapak Ibu ya. Pada umumnya sih nilainya 2. Untuk Bu Mimin, itu aja Bu Mimin dibuka lagi materi dari Bu Susan, ada link-link modul ya. Nanti saya share juga ya, ada link materi sekolah penggerak waktu itu, bisa untuk tambahan nanti saya share lagi di grup. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi Bapak Ibu sudah diingatkan kembali oleh Bu Eni, monggo silahkan untuk melihat kembali Google Classroom karena materi sudah tersampaikan di Google Classroom dan kita bisa belajar bersama dan juga bisa berdiskusi bersama di sana. Untuk itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.43, Bu Eni, mohon maaf, Bapak Ibu Guru semuanya, karena waktu sudah selesai, pertemuan kita untuk hari kedua akan kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan kami menunggu partisipasinya untuk Zoom pada besok hari dengan materi tentang konseling dengan pendekatan KIPAS. Seperti itu ya Bu Eni. Dan Bapak Ibu terima kasih sekali lagi dan mohon untuk mengisi daftar hadir dan untuk mengunjungi Google Classroom yang sudah disediakan. Materi sudah di-upload dan bisa dibaca. Seperti itu dari kami. Terima kasih hari ini Bu Eni. Mohon maaf apabila tadi banyak kendala jaringan. Jadi agak terputus-putus dan kami juga harus beberapa kali harus melompat ya. Karena memang jaringannya kami ada yang kurang stabil seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tadi mungkin ada yang terganggu dengan kondisi tersebut. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk hari ini apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Eni. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sampai ketemu besok hari. Mbak. Waalaikumsalam jam 1 siang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami Bapak. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni dan panitia. Terima kasih kembali. Eni.